Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, ada istilah yang populer di kalangan kita, yaitu istilah kafir atau kufur. Dia ini sangat terkenal. Akan tetapi sebagian orang tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekufuran itu. Kata kafir ini dari segi bahasa berarti menutup, dan semua yang menutup adalah kafir. Al-Quran misalnya menggunakan kata ini untuk petani, karena ketika petani itu menanam benih pasti ditutup. Orang kikir juga dinamai perbuatannya itu dengan kekufuran, karena dia dengan kekikirannya itu seolah-olah ia berkata, saya tidak memiliki apa-apa. Jadi dia menutup-nutupi apa yang sebenarnya ia miliki. Semua yang menutup adalah kafir. Tapi dalam bahasa agama Islam, kekufuran adalah segala kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Dan puncaknya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bersangkutan menutupi kebenaran, yang bersangkutan menutupi fitrahnya, yang bersangkutan menutupi sesuatu yang amat sangat jelas wujudnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sekali lagi kita katakan, jangan beranggapan bahwa kekufuran itu hanya berkaitan dengan tidak mengakui wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kekufuran itu bermacam-macam. Yang jelas lawan kata dari kekufuran adalah keterbukaan. Lawan dari kekufuran adalah kesyukuran. Karena itu pula seseorang yang tidak pandai bersyukur itu pun di dalam Al-Quran disebut orang yang memiliki sifat kekufuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah untuk kalian akan nikmat. Dan jika kalian kufur atau kikir, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Quran Ibrahim ayat 7. Kekufuran bermacam-macam. Bisa jadi kekufuran itu lahir dari sikap keras kepala. Yang bersangkutan tahu akan tetapi enggan percaya. Yang bersangkutan tahu akan tetapi tidak mau melaksanakannya. Durhaka dia karenanya. Yang bersangkutan tahu dan melaksanakannya. Ketika itu ia dinamai orang yang bersyukur. Oleh karena itu, bukalah agar kita tidak dicap sebagai orang-orang yang kafir. Bukalah pintu hati kita agar cahaya keimanan menyentuhnya. Cahaya akan menyesuaikan diri dengan keadaan kita. Sesuatu yang tampak bening, kusam, memantul gelap, terang, dan lain sebagainya itu bukan karena cahayanya, akan tetapi karena sifat sesuatu itu. Kalau membuka jendela hati, maka cahaya akan masuk. Kegelapan akan sirna dan cahaya tidak pernah membeda-bedakan. Kalau berbeda, maka itu karena posisi kita. Karena itu sekali lagi, bukalah hati agar cahaya masuk. Ketahuilah bahwa kekufuran yang bermacam-macam itu kesemuanya dinamai zulumat. Zulumat adalah bentuk jamak dari zolimun yang berarti kegelapan. Dan sumber kegelapan itu sangatlah banyak sesuai dengan istilah kata yang dipakai Al-Quran, yaitu zulumat yang artinya kegelapan-kegelapan atau banyak kegelapan. Ada kegelapan syirik menyekutukan Allah,
Ada kegelapan kebodohan tidak mau mengakui kebenaran yang datangnya dari Allah. Ada kegelapan yang disebabkan oleh nafsu, di mana Al-Quran menyatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong dan menyuruh kepada kejahatan dan keburukan. Quran Surat Yusuf ayat 53. Ada juga kegelapan yang disebabkan oleh setan, di mana kita ketahui bahwa setan itu akan selalu menggoda dan merayu manusia untuk menuju kezaliman, masuk ke dalam kegelapan. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sumber dari kegelapan itu sangatlah banyak. Sedangkan cahaya selalu berbentuk tunggal, yaitu nur. Karena cahaya itu sumbernya hanya satu. Cahaya sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau matahari telah terbit, kita tidak perlu lagi menyalakan lampu. Cukuplah cahaya matahari yang menjadi penerang kita. Demikianlah kalau cahaya ilahi itu menyentuh hati seseorang. Untuk itu marilah kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar iman tetap bersemayam di dalam diri kita dan terhindar dari kekufuran-kekufuran, sehingga nantinya kita akan bahagia selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.